nama saya Dimas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi dan juga tips trik terkait public speaking. Disimak ya. Nah, jadi sebenarnya public speaking itu bakat atau sesuatu yang bisa dilatih. Jadi sebenarnya public speaking itu adalah skill yang bisa kita latih secara bertahap. Mau tahu bagaimana agar kita bisa pandai public speaking? Yuk, kita simak. Nah, yang harus kamu persiapkan pertama kali yaitu adalah etika dalam public speaking. Salah satunya yang pertama, tujuan yang baik. Di dalam public speaking, tentu kamu akan menyampaikan sesuatu hal yang memiliki visi misi tertentu. Mungkin banyak orang yang menyepelekan, cuma 5 menit atau 10 menit saja kok. Jangan salah, 5 menit sampai 10 menit kamu berbicara di muka umum dengan audiens sejumlah 100 orang, maka kamu akan membuang waktu yang berharga sejumlah 5 kali 100 menit. Baik, yang pertama yang harus kamu pahami mengenai tentang etika dalam public speaking. Salah satunya yaitu adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik tentu akan memiliki daya tarik tersendiri. Kamu harus bisa menguasai siapa audiensmu dan latar belakang audiens yang akan mendengarkan kamu berbicara. Misalnya saja, kamu berbicara di muka umum dengan audiens mahasiswa. Mungkin kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, tetapi jangan disamakan jika audiensmu adalah lansia, bapak ibu, warga, dan sebagainya. Tentu kamu harus bisa menggunakan bahasa yang fleksibel, bahasa yang mudah dimengerti oleh audiensmu. Kemudian, kamu juga jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya dapat menyentuh atau menyindir audiensmu. Ketika kamu berbicara di muka umum dan kamu membawakan sebuah materi yang menggunakan data tertentu, kamu wajib menyampaikan sumber. Jangan sampai plagiarisme ya. Selanjutnya, jangan sampai kamu merasa orang yang paling baik, orang yang paling benar, dan orang yang paling bijak. Jadi begitulah etika yang harus kamu kuasai di dalam public speaking. Kemudian selain itu semua kamu perlu mempersiapkan dengan matang, baik materi, konten, maupun kostum yang akan kamu kenakan saat berpublic speaking. Persiapan yang matang. Selain dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, kalian juga harus mempersiapkan matang baik secara materi, konten, maupun kostum yang akan kalian kenakan. Jadi, yuk kita bersama-sama mempelajari etika dalam public speaking. Nah, teman-teman, setelah kita paham mengenai etika public speaking, saatnya kita akan mengupas satu persatu mengenai teknik dalam public speaking. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri adalah akar pondasi dari dalam diri kita semua. Karena apa? Percaya diri merupakan sesuatu yang akan membangun diri kita, yang akan mempondasi diri kita untuk bisa tampil dengan maksimal, dengan profesional, dan juga bisa mengundang daya tarik tersendiri. Tanpa adanya percaya diri dalam diri kamu, tentu kamu akan grogi, bahkan kamu akan lupa apa yang akan kamu sampaikan. Kemudian, selain dari percaya diri, kamu juga harus memperhatikan look kamu. Cover kamu, gak mungkin dong teman-teman sekalian, ketika teman-teman memberikan sambutan di depan bapak ibu, warga, teman-teman hanya menggunakan kaos. Jadi, look ini tentu akan memberikan pengaruh juga di dalam kita menyampaikan sesuatu di muka umum. Selain look, ada juga audio. Look dan audio ini bisa teman-teman latih dan bisa teman-teman kuasai tentu dengan 2 cara. Yang pertama, berulang kali untuk latihan, dan yang kedua, jam terbang. Jam terbang sangat mempengaruhi dalam teman-teman menyampaikan sesuatu, di dalam teman-teman berekspresi di muka umum. Jadi setelah teman-teman memiliki rasa percaya diri, teman-teman paham tentang look,
audio, maka teman-teman percayalah, di muka bumi ini tidak ada orang yang sempurna. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa semua orang memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Jadi jangan pernah minder atau pesimis ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu di muka umum. Jadi jangan pernah teman-teman merasa yang namanya pesimis, minder, bahkan malu. Karena kita semua tentu memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya vokal. Ada beberapa komponen atau komposisi vokal yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, volume. Yang kedua, speed atau kecepatan. Yang ketiga, artikulasi. Dan yang keempat, intonasi. Kita akan mengulas satu persatu dari volume. Teman-teman, ketika belajar public speaking, teman-teman harus bisa membedakan volume ketika teman-teman nantinya berbicara menggunakan mic atau berbicara langsung tanpa menggunakan alat pembantu suara lainnya. Tentu itu akan berbeda ya. Teman-teman harus bisa mengatur seberapa besarnya, seberapa kecilnya suara teman-teman. Jangan sampai kita sudah menggunakan mic nih teman-teman, tetapi suara kita terlalu besar, maka nanti akan berdampak pada audiens kita, akan membuat kuping audiens sakit. Tetapi juga jangan menggunakan suara terlalu kecil. Otomatis audiens teman-teman akan merasa bosan dan juga akan sulit mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Kemudian speed atau kecepatan. Teman-teman harus bisa mengatur kecepatan teman-teman ketika berbicara di muka umum. Teman-teman harus paham audiens teman-teman, dan teman-teman juga harus paham apa yang teman-teman akan sampaikan kepada mereka. Jangan sampai terlalu cepat dan juga jangan sampai terlalu membosankan karena teman-teman terlalu lambat di dalam menyampaikan. Kemudian selain volume, speed, ada yang namanya artikulasi. A, I, U, E, O. Teman-teman harus bisa secara jelas menggunakan A, I, U, E, O di dalam penyampaian sesuatu hal, di dalam menyampaikan informasi maupun sebagainya ketika teman-teman berbicara di muka umum. Yang terakhir yaitu adalah intonasi. Teman-teman harus bisa menggunakan aksen yang tepat. Penekanan-penekanan di dalam sebuah penyampaian ini sangat diperlukan. Teman-teman harus bisa memposisikan di mana teman-teman harus berbicara menggunakan suara lantang, penekanan, dan sebagainya. Selain dari beberapa komposisi seperti vokal, look, audio, dan juga kepercayaan diri, teman-teman juga harus menguasai yang namanya gestur, ekspresi, dan juga body language. Teman-teman bisa kok menggunakan bahasa tubuh, mungkin dengan tangan yang bergerak, mimik muka. Maka seringkali kita mendengar mata yang berbicara. Kemudian selain yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka teman-teman harus bisa komunikatif. Teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan audiens teman-teman. Dengan cara apa? Teman-teman bisa menyapa audiens teman-teman. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang mengundang interaksi audiens kepada teman-teman. Selain itu, teman-teman juga harus memahami bahasa tubuh teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan mimik ataupun gerak tubuh untuk membantu atau menunjang apa yang teman-teman sampaikan, seperti gerakan tangan. Tetapi perlu teman-teman ingat, jangan sampai kita melakukan gerakan tubuh yang terlalu berlebihan. Kemudian selain itu, setelah teman-teman memahami itu semua, teman-teman juga harus menguasai yang namanya komunikatif. Bagaimana cara teman-teman bisa membangun suasana komunikatif? Salah satunya dengan cara teman-teman bisa menyapa audiens, bisa memberikan pertanyaan untuk audiens. Selain kamu bisa menyapa audiens kamu juga bisa memberikan pertanyaan kepada audiens kamu juga. Selain itu, kamu juga bisa memberikan humor guna menyegarkan suasana,
membangun suasana yang nyaman dan juga fresh. Demikian beberapa teknik public speaking yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya berbagi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus berlatih. See you.